Nah, kopi ini kopi berasa rempah, rempah berasa kopi. Rasanya itu jembatan bagi pecinta rempah-rempah dan jembatan bagi pecinta kopi. Yang doyan kopi kena rempahnya enggak terganggu, yang doyan rempah kena kopinya enggak terganggu. Masya Allah. Seperti apa itu Beb? Silahkan nanti beli. Iya. Oh iya. Emang begini caranya kita menikmati doa ki entenono ngene gitu loh ya. Berdoa. Saya berusaha, apa yang bisa saya lakukan? Bergerak terus sebisanya. Jangan kalah sama ikan di dalam akuarium. Waduh, iki ilmu iwak iki metu meneh. Masih ingat ilmu ikan? Sudah lupa? Kena corona lupa ilmu ikan? Ikan di dalam akuarium. Ada enggak ikan di akuarium kemudian mutung? Mutung itu bahasa Indonesianya apa? Mutung itu ngambek ya. Ngambek itu juga aslinya bukan bahasa Indonesia ya. Apa ya? Hah? Ya itu dampak dari putus asa. Dampak putus asa akhirnya mutung gitu ya. Patah hatinya. Patah hati. Emang ikan punya hati? Terus pokoknya ikannya ngambek. Ada enggak ikan karena jalan ke sini kena kaca, ke sini kena kaca, ke sini kena kaca. Ke atas juga enggak bisa keluar, ke bawah ketemu dasar. Makanannya dibatasi oleh majikannya karena enggak ada kehidupan selain dirinya. Betul ya? Ya, makanannya nunggu yang punya rumah yang ngasih makan. Ada enggak ikan kemudian mutung? Makan saya masih datang besok pagi. Sekarang saya tidak ada makanan. Ya udah, saya mau berhenti berenang. Terus ikannya mandek. Ada enggak? Saya mau protes sama majikan saya. Dia kan suka lihat saya kalau renang-renang itu. Udah, biar dia enggak suka lihat saya. Makan dijatah sehari cuma sekali, kita suruh renang sampai begini-begini, mentok-mentok, akuarium cilik sisa. Majikan kurang ajar. Nanya, ada enggak ikan yang kemudian berhenti? 24 jam enggak mau obah? Hah? Ya ikan mati. Kalau ikan hidup, dia enggak peduli dengan gajinya, dia mau dikasih makan tadi kapan enggak mikir dia. Yang ada dia berjuang untuk mendapatkan makanan, dia bergerak, cek. Nanti kalau Anda punya akuarium sekecil apapun, segede apapun, begitu Anda mendekat ke arah akuarium, ikan Anda akan mendekati Anda. Cus. Ya, Anda tangannya ke bawah, ikannya akan ke bawah, tangannya akan ikut ke atas. Dia semangat terus untuk apa? Mendapatkan makanan dari majikannya dan terus bergerak. Nah, kenapa kamu enggak bergerak mencari Tuhanmu? Kalau udah begini gak paham-paham soalnya. Paham enggak? Jadi ikan itu tahu yang punya makanan majikannya. Maka ikannya enggak cari makanannya. Yang dicari siapa? Majikannya digolei. Majikannya tangan ke atas, dia ke atas. Majikannya tangan ke bawah, dia ke bawah. Majikannya ke kiri, dia ke kiri. Karena tahu yang ngasih makan majikannya. Dia enggak pernah cari makanannya. Nah kita sibuk cari makanannya. Enggak cari majikannya. Senok ini lagi paham. Masuk ilmu ini untuk toko iwak. Masya Allah. Dikasih hadis enggak paham. Al-Quran enggak paham. Kayak iwak paham. Kenapa? Podo kewane. Lah iya toh kita ini kan masih kelasnya belum manusia seutuhnya. Masih kelas campur-campur hewan kita ini loh ya. Makanya kalau dikasih ayat Quran kok ya deleng toh. Lain sama ulama-ulama soleh-soleh wali-wali. Itu paham langsung, tek paham. Ya, lah kalau kita ini gak paham. Kenapa? Lah podo weduse. Gak paham. Kita jangan ngomong orang lain ya. Diri sendiri. Ya, diri sendiri ini ya masih kelasnya hewan. Kita ini. Makanya ulama-ulama dulu itu menyesuaikan kalau ngasih, saya bukan maksud jenengan hewan bukan loh ya, jangan tersinggung. Cuman ya kenyataannya kita kan masih begitu gitu loh ya. Jujur saja. Biar kita nanti bisa paham. Kalau bicara itu kita sama orang banyak, biar kita paham, ngomong. Yai Habib Ustadz Sepuroni pun ingkang kathah, mohon maaf Yai, saya ini masih kelas hewan. Ketemu ayat Quran gak bisa paham, hadis belum bisa paham. Ya bacakan ayat Quran hadisnya untuk barokah, tapi tolong kasih contoh-contoh kelas hewan. Nanti akan paham. Yang seperti itu cara kita memahami kehidupan. Gak bisa langsung melonjak pengen ngerti Al-Quran hadis, enggak sih. Ya nanti dulu. Ikhwani rahimakumullah. Boleh dilanjut?
Sampai di mana tadi? Ikan. Obah. Ikan itu sampai ikan tuh karena yakinnya dikasih rezeki sama Allah, mungkin ikan tuh nggak sempat dungo ya. Zikir. Kata para ulama, ikan tuh nggak pernah berhenti berzikir. Zikir. Salah satu zikirnya ikan, Masya Allah. Ini perlu dibongkar enggak rahasia nih? Mau tahu zikirnya ikan? Salah satu zikirnya ikan-ikan yang ada di perairan dimanapun adalah memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang cari ilmu. Astaghfirullah lil alim wal muta'allim, astaghfirullah lil alim wal muta'allim, astaghfirullah lil alim wal muta'allim. Saking cintanya sama orang yang cari ilmu dan mengajarkan ilmu, ikan itu zikirnya mintakan ampun buat kita-kita ini. Masya Allah. Gak mikir, endi panganku, endi panganku. Tak ono iwak ngono kuwi. Begitu ada ikan yang begitu langsung mati itu ikannya. Langsung kontan mati. Entah kena pancing, entah kena musibah apa ikannya itu ya. Akan mati. Tapi kalau yang masih rajin doakan yang cari ilmu dan mengajarkan ilmu, hidup itu ikan. Lah kita ini dikasih Allah Ta'ala, Masya Allah, hiburan jagat raya seperti ini. Tunggu pemberianku, nikmati pemberian yang lain. Ngaten loh, sebentar, ini hadisnya pendek tapi kok jabarkannya kedawan gini ya. Paham enggak ini maksud saya? Paham? Anda bertamu ke rumahnya seorang yang Anda ingin temui. Orang yang mau Anda temui tadi mau ngasih hadiah Anda mobil. Kemudian orang tadi mengatakan silahkan tunggu, nanti mobil akan saya berikan, nikmati rumah saya. Rumahnya 30 hektar. Di situ ada kolam renang, di situ ada kebun yang luar biasa, di situ ada segala bentuk kafe, kopi model apapun ada, jus model apapun ada, makanan model apapun ada. Suruh nunggu di situ, nikmatano sakarepmu. Gratis, silakan dinikmati semua. Pertanyaan saya, kalau ada orang kemudian dodok di pinggir, terus teman ngelamun tok, kapan ya mobilnya ya? Kapan ya mobilnya? Takok sing dogo, mobilnya kapan? Oh enggak tahu, urusannya bos. Bosmu piye to? Janji-janji gak cetha. Kapan dia mobilnya? Kapan dia mobilnya? Kapan dia mobilnya? Saya mau nanya, karyawan-karyawan yang ada di situ kira-kira sebel enggak sama kita? Sebel ya, ini orang enggak tahu terima kasih, enggak percaya. Benar kan? Tapi kalau orang yang paham, mau dikasih mobil suruh menikmati semuanya, dia akan mengatakan, wah ini kesempatan luar biasa. Saya bisa masuk rumah ini, nikmatnya banyak ini. Nanti kalau saya udah keluar belum tentu bisa masuk lagi ke sini. Mobil itu bisa dicari kapan-kapan. Tapi kalau masuk rumah ini sampai ke belakang, sampai ke sini, jarang-jarang ini. Maka dia mulai menikmati di sana, menikmati di sana, menikmati di sana. Ditelepon sama keluarganya, gimana mobilnya? Gak mikir mobil, carry, tenang, kobul mobil. Nanti tinggal ngambil kan dipanggil kalau udah waktunya. Sekarang saya lagi menikmati trampolin, loncat-loncat. Sekarang saya lagi main luncur, Masya Allah, kembali seperti anak kecil. Sekarang saya lagi berenang, terus. Sekarang saya mau nanya, jenengan butuh tuh sama Allah yang didoa itu berapa coba? Cek kan? Cek. Yang muda-muda butuh rabi, betul? Ayo ngaku tolong ngaku. Oh iya, minta nikah agar bisa menikah. Bagus tuh doa ya, karena nikah itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Gak kuat ke haram tuh ya wajib segera menikah. Kalau enggak bahaya bisa zina. Naudzubillah min dzalik. Nah sambil menunggu terkabulnya tadi itu artinya terwujudnya, maka dia menikmati. Apa yang dinikmati? Lawang bumi begitu luas kok, Masya Allah. Ada orang tua, ada pasangan, kalau yang belum menikah, ada kakak, ada adik. Ya, mungkin punya keponakan, ada teman, ada majelis, dinikmati, seneng no itu. Ini ya karunia dari Tuhanku. Nah kita ini suka enggak melihat ini loh, dikasih anugerah yang banyak enggak dilihat, yang belum ada dipikir terus. Jelas ibu-ibu? Kok enggak berani jawab kenapa ibu-ibu? Biasanya kan semangat jawab ya. Bu, kenapa enggak jawab?
Oh ibu lagi sadar, suka minta sama suaminya yang enggak ada, yang ada enggak disyukuri gitu ya Bu ya?